Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsie Rahmi Manurung. Di sini saya akan mempresentasikan makalah kelompok saya sebagai pemenuhan tugas UAS Hukum Laut. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari ZEE. Zona ekonomi eksklusif adalah zona yang luasnya 200 mil dari garis dasar pantai, yang mana dalam zona tersebut sebuah negara pantai mempunyai hak atas kekayaan alam di dalamnya dan berhak menggunakan kebijakan hukumnya, kebebasan bernavigasi, terbang di atasnya, ataupun melakukan penanaman kabel dan pipa. Zona ekonomi eksklusif ini diukur ketika air laut sedang surut. Dalam zona ekonomi eksklusif yang luasnya 200 mil ini, maka negara pantai mempunyai hak atas kekayaan alam yang ada di wilayah laut tersebut dan juga berhak menggunakan kebijakan hukumnya. Konsep dari zona ekonomi eksklusif atau dalam bahasa Inggris disebut Exclusive Economic Zone berdasarkan pada Hukum Laut Internasional tahun 1982 atau yang lebih dikenal dengan sebutan United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS 1982, yang mana di Indonesia sudah diratifikasi ke dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985 dan secara hukum masih berlaku hingga sekarang. Zona ekonomi eksklusif ini sendiri memiliki arti penting karena berkaitan dengan kedaulatan wilayah dan sumber daya alam di dalamnya. Setiap negara yang memiliki wilayah laut sangat memperhatikan masalah ZEE, terutama terkait batas dan lebar zona tersebut. Disepakati bahwa lebar ZEE adalah 200 mil laut atau sekitar 370,4 km yang dapat diterima oleh negara berkembang maupun negara maju. Batas terluar ZEE tidak boleh melebihi 200 mil laut dari garis pangkal di mana lebar laut teritorial diukur. Ketentuan ini menegaskan bahwa 200 mil adalah batas maksimum ZEE, namun negara pantai dapat menetapkan lebar ZEE yang lebih kecil jika diinginkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai cakupan zona ekonomi eksklusif. Di ZEE, negara pantai memiliki hak berdaulat untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan sumber kekayaan alam, baik hayati maupun non-hayati, dari perairan di atas dasar laut dan dari dasar laut dan tanah di bawahnya. Sumber daya alam hayati meliputi ikan dan sumber daya perikanan lainnya, sedangkan sumber daya alam non-hayati mencakup mineral, minyak dan gas bumi, serta energi dan air, angin, dan arus laut. Selain hak berdaulat atas sumber daya alam, negara pantai juga memiliki yurisdiksi eksklusif di ZEE berkenaan dengan pembuatan dan pemakaian pulau buatan, instalasi dan bangunan, riset ilmiah kelautan, serta perlindungan dan pelestarian lingkungan laut. Menurut pasal 55 UNCLOS 1982, ZEE adalah suatu daerah di luar dan berdampingan dengan laut teritorial yang tunduk pada rejim hukum khusus yang ditetapkan dalam bab ini berdasarkan mana hak-hak dan yurisdiksi negara pantai dan hak-hak serta kebebasan-kebebasan negara lain diatur oleh ketentuan yang relevan konvensi ini. Dengan demikian, ZEE bukan merupakan bagian dari laut teritorial maupun laut lepas, melainkan suatu zona sui generis dengan status hukum tersendiri. Selanjutnya, hak dan kewajiban negara di zona ekonomi eksklusif. Di ZEE, negara pantai seperti Indonesia memiliki hak berdaulat atau sovereign rights untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan alam, baik hayati maupun non-hayati, dari perairan di atas dasar laut, dari dasar laut, serta tanah di bawahnya. Hak berdaulat ini
bersifat eksklusif, dalam arti jika negara pantai tidak melakukan eksplorasi atau eksploitasi, tidak ada pihak lain yang boleh melakukannya tanpa persetujuan negara pantai. Selain itu, negara pantai juga memiliki hak berdaulat atas kegiatan lain untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi ekonomi zona tersebut, seperti produksi energi dari air, arus, dan angin. Kewajiban negara pantai dalam pengelolaan ZEE di samping hak berdaulat, negara pantai juga dibebankan sejumlah kewajiban dalam pengelolaan ZEE, yaitu diantaranya yang pertama itu konservasi sumber daya hayati, yang kedua pemanfaatan optimal sumber daya hayati, yang ketiga riset ilmiah kelautan, yang keempat perlindungan lingkungan laut, dan yang kelima kerjasama regional dan internasional. Selanjutnya, hak dan kewajiban negara lain di ZEE. Yang pertama ada kebebasan pelayaran dan penerbangan. Semua negara, baik negara pantai maupun negara tak berpantai, menikmati kebebasan pelayaran dan penerbangan di ZEE sepanjang kebebasan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan UNCLOS 1982 dan hukum internasional lainnya. Yang kedua, kebebasan memasang kabel dan pipa bawah laut. Semua negara berhak untuk memasang kabel dan pipa bawah laut di ZEE dengan tunduk pada ketentuan bab 6 UNCLOS 1982 tentang landas kontinen. Negara pantai tidak boleh menghambat pemasangan atau pemeliharaan kabel dan pipa tersebut. Dan yang ketiga, penggunaan laut yang sah menurut hukum internasional. Negara lain juga menikmati penggunaan laut lainnya yang sah menurut hukum internasional dan sesuai dengan ketentuan UNCLOS 1982 seperti operasi kapal, pesawat udara, dan pemasangan kabel serta pipa bawah laut. Selanjutnya, penegakan hukum di ZEE oleh negara pantai. Untuk menjamin ditaatinya ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan, negara pantai dapat melakukan tindakan penegakan hukum di ZEE, termasuk menaiki, memeriksa, menangkap, dan melakukan proses peradilan sebagaimana diperlukan untuk menjamin ditaatinya peraturan perundang-undangan yang ditetapkan sesuai dengan UNCLOS 1982 atau pasal 73 ayat 1 UNCLOS 1982. Baik, sekian pemaparan dari materi makalah saya untuk pemenuhan tugas UAS Hukum Laut. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.